Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang telah memasuki ruangan ujian promosi Doktor Ilmu Hukum pada siang hari ini. Dipersilakan kepada seluruh tamu undangan yang masih berada di luar ruangan prosesi agar dapat memasuki ruangan segera karena acara akan segera dimulai. Terima kasih.
Ujian promosi doktor ilmu hukum atas nama AKBP Dr. Dwiangkoro Aji Kadarmo SPFM DFM MH, Rektor Unisula, para anggota Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Penguji, Saudara Prof. Fendus, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang hadir di ujian terbuka ini. Marilah kita buka ujian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ujian terbuka ini dan memberikan rahmat, keberkahan, kemuliaan, kemudahan pada kita semua. Saya persilakan Saudara Prof. Fendus untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran disertasi. Nanti ada penguji dari asing, nanti saya pakai bahasa Inggris. Kalau penguji yang Indonesia ini pakai bahasa Indonesia. I love Indonesia and I like English. Dipersilakan. Slide please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Gunarto SHSE Artu M.Hum, Profesor Dr. Haji Anis Wasdurahatun SHM.Hum, yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Bambang Tribawono SHMH, yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Gigi Jaka Kusuma Wahyunantar SPBM Konsulen SHMH, yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Setio Krisnadi SPKF, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Sri Endah Wahyuningsih SHMH, with Venerable and very learned Professor Henning Glaser from Germany, yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Ahmad Robi from Malaysia. Perkenankanlah saya menyampaikan pokok-pokok pikiran disertasi saya yang berjudul Rekonstruksi Legalitas Pengesahan Hasil Identifikasi Korban Mati Akibat Bencana Massal dalam penerapan prosedur Disaster Victim Identification berbasis nilai keadilan. Slide. Bencana seperti kita ketahui di Indonesia ini begitu banyak dan kita disebutkan sebagai negara bencana atau supermarket countries of disaster, dan dari bencana ini timbul begitu banyak korban jiwa, korban hidup maupun harta benda. Pada yang korban jiwa ini tentu saja harus dilakukan sebuah proses, yaitu untuk dilakukan proses evakuasi dan juga diperlukan proses identifikasi.
Dalam bencana ini kasusnya tidak hanya dalam kasus yang normal saja, tapi bisa juga dalam keadaan sudah membusuk lanjut, sehingga menjadi kesulitan untuk dilakukan proses identifikasi. Pada surat Al-Imran ayat 185 disebutkan di situ bahwa kullu nafsin zaikatul maut. Artinya semua manusia juga akan meninggal dunia. Semua makhluk hidup akan meninggal dunia. Oleh sebab itu, untuk melakukan respect terhadap orang yang sudah meninggal ini tentu saja harus dilakukan upaya identifikasi. Dan upaya identifikasi ini merupakan juga bagian dari syariat Islam, juga merupakan bagian juga dari sebuah hak asasi manusia. Pada pasal 187 butir C, KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah dikeluarkan oleh para ahli dan bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, memberikan amanat kepada pemerintah untuk upaya melakukan identifikasi terhadap mayat, hak korban, dan pada pasal 157 Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, di sini hanya disebutkan upaya identifikasi dan tidak disebutkan kewajiban atau kepastian hukumnya dan belum mengatur siapa yang berhak untuk mengeluarkan hasil identifikasi. Serta juga tidak disebutkan di dalam undang-undang ini adalah sanksi bagi setiap orang yang mencegah atau menghalang-halangi menggagalkan identifikasi jenazah dalam prosedur DBI. Rekonstruksi yang kami harapkan adalah kata diupayakan dihilangkan dan diganti menjadi diperlukan, dan undang-undang ini juga kami menetapkan bahwa yang kami inginkan adalah disahkan oleh rapat rekonsiliasi yang dipimpin oleh DVI Commander yang merupakan anggota Polri dari fungsi kesehatan yang sudah berpengalaman menangani kasus disaster dan manajemen bencana, serta kami mengusulkan juga dalam rekonstruksi ini adanya sanksi bagi setiap orang yang mencegah dalam proses pemeriksaan untuk DVI. Lanjut slide. Tujuan dari penelitian disertasi ini adalah yang pertama adalah untuk menganalisis dan menemukan legalitas, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahannya, dan yang ketiga adalah untuk merekonstruksi legalitas pengasahan hasil identifikasi korban mati akibat bencana massal dalam penerapan prosedur DBI berbasis nilai keadilan. Slide. Yang terhormat dan yang amat terpelajar, para Dewan Penguji Program Doktor Ilmu Program Doktor Ilmu Hukum, hasil penelitian yang kami dapatkan yaitu yang pertama, legalitas pengesahan hasil identifikasi korban mati akibat bencana massal dalam penerapan prosedur DBI belum berbasis nilai keadilan. Di sini disebutkan pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ayat 1, ayat 2, ayat 4 dan ayat 5 hanya menerangkan norma hukum dengan kata diupayakan pengidentifikasian membuat tidak adanya kewajiban hukum dan kepastian hukum. Dan dalam pengidentifikasi korban mati dalam prosedur DBI tidak mengatur siapa saja yang berhak mengeluarkan hasil identifikasi dari prosedur DBI ini. Yang kedua adalah kelemahan-kelemahan yang kami dapatkan. Yang pertama adalah kelemahan struktur hukum, di mana persebaran tenaga dokter polisi DBI yang kurang. Kelemahan substansi hukum, yaitu pada pasal 157 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasal 473 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pasal 21 Permenkes Nomor 38 Tahun 2022 tentang pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Kelemahan yang ketiga adalah kelemahan budaya hukum, yaitu di mana budaya hukum akan sadar bencana masih kurang di dalam masyarakat, dan pentingnya identifikasi pada masyarakat juga masih kurang. Hasil penelitian kami yang ketiga adalah dalam merekonstruksi. Kami ada 2 rekonstruksi yang kami akan ajukan, yaitu rekonstruksi nilai, yaitu mengatur yang berhak mengeluarkan hasil identifikasi pada operasi DVI adalah polisi DVI yang telah memiliki sertifikasi keahlian DVI Commander yang menjamin hasil identifikasi sesuai dengan keilmuan yang digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan yang kedua adalah rekonstruksi norma, yaitu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pada pasal 157 ayat 1 dan ayat 3, kata diupayakan dihilangkan menjadi kata
diperlukan identifikasi. Dan pada ayat 6, penetapan hasil identifikasi dilakukan oleh DVI Commander, dan pada ayat 7 kami menambahkan tentang sanksi, yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta bagi orang yang menghalang-halangi identifikasi jenazah untuk kepentingan DVI. Saran yang kami sampaikan yaitu adalah pertama, untuk legislator bersama dengan pemerintah untuk membahas perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Yang kedua, untuk lembaga penegak hukum untuk memberikan pelatihan metode terbaru dan kemajuan teknologi untuk mempermudah tim DVI dan DVI Commander dalam mengidentifikasi korban bencana massal. Dan yang ketiga, bagi masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaannya dalam hal pengurangan risiko bencana, merubah budaya dan paradigma untuk sadar bencana, paradigma sadar pentingnya untuk identifikasi, serta perlu pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan secara teratur dan berkelanjutan. Yang terhormat dan amat terpelajar Dewan Penguji Program Dokter. Terima kasih, Saudara Provendus, Saudara KBP Dr. Diwangkoro Haji Kadarimo SPFM DFM, maksudnya Haji Kadarmo ya, SPFM DFM Magister Hukum ya. Terima kasih sudah semuanya disampaikan. Selanjutnya yang online sudah bisa ya, Mas? I invite Professor Dr. Henning Glaser from German. Please, Prof. Henning Glaser, to ask some question, please. Terima kasih, Rektor. It's a great pleasure to be here today. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Professor Haji Konato, Dr. Haji Jawad Hafiz, Dr. Anis Masturatun, dear committee. I'm very pleased to be here in this meeting after I had the pleasure already to meet you, Bapak Diwangkoro. It's a great honor for me too to be here and to ask you a little bit about your very interesting PhD, which I think is a noble endeavor to try to improve the situation in a very difficult situation, both for the victims and those who are trying to mitigate the situation or to respond to the mitigation in cases of mass disasters. My question would be basically, as far as I understand your PhD, you are very much trying to align the Indonesian process with the rationalization provided by the Interpol process. And your central thesis here to designate the DVI commander as a Polri member with a public health function in the Indonesian National Police as your centerpiece of your thesis, I would like to ask you to illuminate a little bit more about the concrete impact of designating the DVI commander as a member of Polri with a public health background in regard to not having that. So what is really concretely, if you can, even in the 4 phases of the process, the impact of involving a designated DVI commander as being a member of Polri with a public health background. Terima kasih. Yang terhormat dan amat terpelajar, the Venerable and very learned Professor Henning Glaser, thank you for your beautiful and very good questions for me. Your question is about the DVI commander in Indonesia, and I would try to answer regarding about the DVI commander in Indonesia. DVI commander in Indonesia is learned and based on the education with the GCLEC. In GCLEC, we have 3 level of DVI
educations in GC like first the basic DVI, the intermediate DVI, and the third is the DVI Commander in Indonesia. In Indonesia, among of the Kabidokas or head of the Police Health and Medicine Center in Indonesia is acting as a DVI commander in Indonesia. So if the disaster happen in Indonesia, so the DVI commander or the Kabidokas will handle the disaster case in Indonesia. With the comparative with the another countries such as the Australia and also the Japan, Malaysia, and Australia, the DVI commander is also consists with the based on the police their country. And Indonesia DVI commander Kabidokas is also the police and also the doctor. So I would to express and state it that every disaster case in Indonesia must be stated or decided by the DVI commander in Indonesia based on the reconciliation board meeting. I think my answer is thank you very much. Terima kasih. Thank you. Thank you very much, Professor Dr. Henning Glesser from German. And then I invite Professor Dr. Ahmed Robi from Al-Azhar University, Mesir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I'd like to express my great honor in serving as a panel member for this dissertation defense for a doctorate degree in law at Sultan Aghamdi Islamic University. I extend my sincere gratitude for Professor Anis, head of the Doctor of Law program in Sultan Aghamdi Islamic University, also to Professor Guranto and all the other members of the panel. In our tradition, in such defenses, we begin by highlighting the distinguished or strong points of the dissertation before proceeding to detail the discussion of the topic. This research addresses one of the most pressing contemporary issues requiring legal regulation. Specifically, it focuses on critical concerns such as upholding the dignity of deceased individuals and ensuring the protection and the respectful handling of their remains. The significance of this topic arises from the critical legal implication associated with a person's death, such as matters of inheritance, insurance, criminal investigations, marital status, and burial arrangements in accordance with the religious beliefs. This makes it essential to dedicate research to such an impactful topic, addressing legal and real issues such that communities eagerly seek innovative and effective solutions for. This topic is thoughtfully organized with a cohesive structure that ensures clarity. Moreover, this is a strong correlation between the research objectives and the outcomes, reflecting the study's coherence and focus. However, this topic would be more profound and developed if it considered
the following steps. The first step I want to share with my scholar. I was looking forward to hearing the Islamic perspective on such a debated topic or insights from other legal perspective. In Al-Azhar University, for example, legal scholars merely compare any topic with Islamic law and French law. From the Islamic perspective, let me clarify that a little bit. This contemporary issue can be addressed within the framework of legal maxims, such as the principle of maslaha mursala, released interest, which allows the ruler to issue legislation that aligns with Islamic principles. In particular, a core principle here is the emphasis on human dignity, which extends to the protection and respect for deceased bodies. Numerous hadiths from the Prophet Muhammad ﷺ affirm the sanctity and the inviolability of the human body, even after hadith. Second one, you mentioned that Article 187 on the criminal procedure puts that a letter as valid evidence is a certificate from an expert containing an opinion based on their expertise regarding a matter or situation that is officially requested from them. However, if we analyze this article, we can delve into its underlying philosophy to determine whether it can be interpreted broadly to include other cases that may fall under its provision. Additionally, has the Supreme Court in Indonesia provided any interpretation or precedent that could help expand the scope of this article? This is the question. The second question, I will share these notes to my scholar to follow if he would like to do that after the presentation, inshallah. Don't worry about that. The second question, you mentioned that the DVI process consists of 4 phases. Okay, but what are the alternative approaches may we follow in the case of this process doesn't help to identify disasters victims? The fourth one, when defining just as one of the most important legal objectives of a legal system, you mentioned 2 formulations of this objective. However, there are other significant formulations that should have been addressed as well, such as fairness, ensuring equal treatment and non-discrimination in applying laws, equity, addressing unique circumstances to provide tailored solutions where strict legal rules might cause unfair outcomes. Third, legal certainty, providing clear and predictable laws to uphold fairness and avoid arbitration decision. Accountability, holding individuals and institutions responsible for their action under the law. Protection of rights, safeguarding fundamental rights and freedoms for all members of society. So these principles work together to maintain balance, fairness, and trust in any legal system. The fifth note is the legal objective of just aligns closely with the principles of Islamic jurisprudence, usul al-fiqh, and I'm sorry, the sir. objective- Time is over. Can I continue? Some question Can I to short
please. Oh, thank you very much. Representatives Yes. to answer your question, please. I would thank you to Venerable and the very learned Professor Ahmed Robi from the Al-Azhar University. I was trying to answer your question regarding the four fasts of the DVI and also about the DVI reconciliations. I have a experience with the DBI process in Mecca when the Mina tragedy. I forget with the year of the tragedy, but every victims is not identified yet. They directly to buried without the identification process in Mecca. So, based on my experience from this case, I learned that the identification is very important, and so in Indonesia should be also stated by the DVI commander. Regarding the four phases of the DVI process, we have one phase is called the sin phase, that we collecting the body, and the second phase of the DVI is we examine the whole bodies of the victims, and the third phase is the antemortem retrieval informations, which we collecting the antemortem data from the families, and the fourth phase is the reconciliations. Identifications is based on this four phase DVI process, but if we stated the identified or not identified, we should perform the DVI fourth phase, which is the reconciliation. And the reconciliations is based or consists with the experts, forensic experts, and head by the DVI commander. And we make a reconciliation from that. And if under the Indonesian's regulation, if we have one primary identifiers, which is consists with the fingerprints or the DNA analysis or the dental records, and secondly is the medical and property, one of the primary identifiers is matched, and the reconciliation board will state it as identified. That is the reconciliations DVI phase. Thank you. Thank you, dear brother. It's clear. Let's continue to the other questions that I should also the legal objective of justice aligns closely with principles of Islamic jurisprudence, usul al-fiqh, and the objectives of Islamic law, maqasid al-sharia. Justice is a fundamental value in Islam, deeply rooted in both the Quran and Sunnah.
and is considered the essential aim of all legal and ethical ruling. So, the legal objective of justice in modern legal system not only complies with, but also finds robust support with the principles of the Islamic jurisprudence. We should to care that or to keep that in our research, and you could have explored the role of artificial intelligence might play in such cases and analyze the potential effect of relying on artificial intelligence, considering whether these effects are positive or negative. Please, Professor Andes. Thank you, Professor Ahmad Robi, the Venerable and very learned. The Reconciliation Board's meeting is consists with the forensic experts, and the forensic experts will make examinations by the scientifically. So the objective of the law is under this and responsible to the scientific method. And as I mentioned before, that the scientific method is consists with the primary identifiers. First is the fingerprints analysis, and secondly the dental records, and third is the DNA analysis. And secondary identifier which consists with the medical and property. So this method, this forensic method is under the scientifically. And according to your questions about the AI technology, we have not been yet to use the AI DVI technology, but we have the DVI technology is with by the computerized, and we have the application program, DVI program, which called the DVI FAST program, and it's helped to make a DVI process very help, and also the DVI application technology in Indonesia, we call it as, before we say it's DEVINA, DVI Indonesia applications. Yeah. And it's consists with by the computerized, but we have not been yet built the AI program for the identifications in Indonesia. And I believe in another country, we have not yet been to use the AI also. Thank you very much. Yeah, it's clear, my brother, but it's not necessary to address the function of artificial intelligence here, but at least you would refer to the function of artificial intelligence can be placed on that context to indicate other scholars to try to address this issue, to build in your questions or in your note that is very urgent. You know that artificial intelligence is very debatable and very important nowadays. So it's intervene in any operation or any things that we are carrying out nowadays. So it's important to refer about the function or the role or artificial intelligence that needs to be addressed later, inshallah. Thank you, Professor Ahmad Robi. I will consider and make your recommendation about the technology, and will consider in my dissertations. Thank you very much. Thank you. Thank you. The seventh one, you proposed to reconstruction the identification results of DVI operations by ratification by
a reconciliation meeting. However, your proposal lacks details on how disagreements or disputes within the reconciliation meeting will be resolved, or how decisions will be reviewed if challenged. Additionally, you could have addressed the human rights and ethical concerns as identification procedures must prioritize the dignity and the rights of victims and their families. Any ratification process must be transparent and provide mechanisms for families to contest or request reviews of identification outcomes. Okay, thank you. Okay. Okay, let's we continue. This proposal should include ensuring that this process is backed by explicit legal provisions defining the authority and responsibility of the DVI commander and the reconciliation meeting. Furthermore, since the commander is a part of the Indonesian National Police, there could be concerns about bias, especially in criminal cases, including independent forensic experts in the process could improve fairness and objectivity. Is it clear, Mitra? Yes, very correct. Okay. The number 8, about the research proposes, you could expand your scope of searching to include international and standards to make your research more comprehensive by analyzing the role of legal frameworks and standards in shaping the disaster victim identification process and to ensure its compliance with international norms. Yes, it is correct also. Okay. You could add incorporation of ethical and human rights standards in DVI process. Research results would highlight the importance of embodying ethical guidelines and human rights standards in DVI procedure, ensuring the victim dignity and his rights are respected during the identification process. Yes, it's also correct. The implication of my dissertation is also stated like that. Thank you, my brother. Thank you very much. Thank you very much, Professor Dr. Ahmad Robi from Al-Azhar University. See you later. Selanjutnya saya persilakan yang offline. Saya persilakan Profesor Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SHMH. Dipersilakan, Prof. Sri Endah. Terima kasih Bapak Rektor selaku Ketua Dewan Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Rektor Unisula, Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH selaku Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar anggota Dewan Penguji Profesor Dr. Anis Masduro Hatun, Bapak Dr. Bambang Tribawono, Bapak Dr. Haji Jawadi Hafiz, Bapak Dr. Gigi Jaka Kusnanta, Bapak Dr. Setio Trisnadi, Bapak Profesor Dr. Hening Glaser dan Profesor Ahmad Robi. Hadirin yang saya muliakan serta promovendus yang berbahagia. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas ujian promosi doktor pada siang hari ini. Semoga berjalan sukses, lancar, dan ilmunya berkah. Amin. Selanjutnya saya mau meminta konfirmasi dari promovendus bahwa saudara melakukan rekonstruksi di pasal 157 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
Antara lain itu menambahkan di yang tadinya ada 5 ayat menjadi 7 ayat gitu. Di pasal 157 ayat 7 itu saudara melakukan yang disebut dengan kriminalisasi. Kriminalisasi secara teori hukum pidana itu artinya adalah menjadikan suatu perbuatan yang dulunya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Lah saudara ini menyebutkan di dalam ayat 7 itu membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah dalam proses disaster victim identification dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Pertanyaan saya, mengapa saudara melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut? Sementara sanksi pidana itu kan sebetulnya merupakan ultimum remedium. Artinya hanya dipakai selama sanksi yang lain itu tidak berlaku efektif, tidak bisa dipakai untuk menanggulangi sehingga memanggil sanksi pidana. Karena memang sanksi pidana itu efektivitasnya itu masih banyak dipertanyakan. Jadi sanksi pidana itu hanya menghilangkan gejalanya saja dan tidak menghilangkan akar masalahnya. Sanksi pidana itu juga hasilnya masih dipertanyakan karena sanksi pidana itu biasanya tidak menghilangkan akar masalah penyebab kejahatan itu. Sehingga pertanyaan saya, alasan apa saudara mengkriminalisasi? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara menggunakan sistem ancaman alternatif. Artinya maksimal pidana penjara 1 tahun atau denda 50 juta rupiah. Alasannya mengapa kok menggunakan sistem alternatif? Bukan kumulatif atau bukan alternatif kumulatif. Dan mengapa kok 50 juta dengan 1 tahun? Sementara dalam KUHP baru itu mengenai denda, itu ada kategorinya. Kalau yang sampai 150 juta itu tidak sampai 1 tahun pidana penjaranya. Jadi ini dasar pertimbangan apa sehingga saudara merumuskan ancaman pidananya penjara 1 tahun, dendanya 50 juta rupiah. Saya persilahkan. Terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Sri Endah Wahyuningsih. Mohon izin kami mencoba menjawab untuk 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Profesor terkait dengan sanksi pidana yang diterapkan pada rekonstruksi yang kami harapkan yaitu berupa rekonstruksi norma selain daripada adanya rekonstruksi nilai. Pada rekonstruksi norma yang kami inginkan di sini bahwa kenapa kami memberikan sanksi yang sebelumnya tidak ada. Pada identifikasi ada kalanya kasusnya adalah di mana seseorang yang kami pernah dapatkan itu adalah pada kasus bencana ini korbannya atau keluarganya ini adalah menolak untuk dilakukan identifikasi. Dia menolak untuk melakukan pemeriksaan jenazah. Bahkan pada kasus pidana juga kami temukan adanya penolakan dari mereka untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Oleh sebab itu, sementara hukum menghendaki adanya sebuah keadilan, adanya nilai keadilan, artinya perlakuannya sama antara yang hak dan yang wajib. Oleh sebab itu, maka kami memang mengajukan sanksi ini sebagai sebuah peringatan kepada mereka terkait dengan apa yang mereka akan kerjakan apabila mereka melakukan penolakan ini. Ada beberapa kerugian dari masyarakat yang lain ketika misalnya terjadinya tertukarnya jenazah antara satu dengan yang lainnya, dan ini pernah kami temukan
yaitu mereka melakukan pemakaman sendiri, mereka melakukan penguburan sendiri tanpa melalui proses identifikasi seperti ini. Sehingga ini akan merugikan masyarakat yang lain atau terhadap keluarga yang lain yang mereka menginginkan untuk mendapatkan, tentu saja dia mendapatkan ingin keluarganya yang sah. Nah, Ya, tampaknya saudara diselamatkan oleh Bel gitu. Ya, selamat dan sukses, jawabannya sangat bagus dan memuaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SHMH. Selanjutnya bergiliran ke kanan ini. Saya persilakan Profesor Dr. Anis Masturhatun, SHMH, Ketua Program Studi S3 Hukum EPA Unisula yang terakreditasi unggul. Dipersilakan Profesor Anis. Terima kasih Bapak Rektor selaku Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar dan yang kita cintai semuanya, Bapak Rektor kita, Profesor Dr. Hadji Gunato, SHMH, Bapak Ibu seluruh Dewan Penguji, Bapak Ketum, Bapak Dr. Tribaono, SHMH, Bapak Dekan, Bapak Dr. Jawadi Hafid, SHMH, Bapak Dr. Gigi Jaga Kusnanta, Wayantara, SBPMK, SHMH, Bapak Dr. Setio Tesnadi, SPKV, Profesor Dr. Hajasi Endah Wanisa, SHMHUM, Profesor Dr. Hening Glazer, Profesor Ahmad Robi, dan yang berbahagia Saudara Promovendus bersama seluruh keluarga dan tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Buah manggis, buah kedodong nih ya. Pak Dr. Acik Mani senyum dong, dari tadi tegang. Tegangnya dari mulai Jerman, Mesir sampai Indonesia ya. Ya baik, Saudara Promovendus, ini tentunya disertasi yang pertama ya, hadir di program dokter kita, karena saudara lebih concern pada disaster victim identification. Nah, saya hanya menanyakan 3 hal. Kalau bicara pada keadilan, menurut pandangan saudara, bagaimana proses identifikasi korban mati akibat bencana massal ini dalam perlindungan ya, hak-hak dasar manusia atau yang disebut dengan human right ya. Kemudian bagaimana hak-hak dasarnya berkaitan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta bagaimana perlindungan dokter sebagai ini ya, sebagai pelaku dalam melakukan identifikasi, dan yang terakhir menurut Promovendus kira-kira dalam hal legalitas lembaga mana yang berwenang memberikan pengesahan terhadap result identification disaster victim. Silahkan. Terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Hajah Anis Masturhatun, SHMHUM. Mohon izin kami menjawab pertanyaan dari Profesor. Ada 4 pertanyaan dari Profesor yang ditanyakan. Kami akan mencoba menjawab satu persatu. Yang pertama, bagaimana tentang jalannya proses disaster victim identification atau proses identifikasi ini sejalan dengan hak asasi manusia. Pada proses DVI ini, kita memiliki 4 fase. Satu yang disebut sebagai fase TKP, yang kedua adalah fase postmortem, yang ketiga adalah fase antemortem, dan yang keempat adalah fase rekonsiliasi. Dan di dalam fase rekonsiliasi ini, kita akan melakukan sebuah reconciliation board meeting berdasarkan ilmiah yang dikumpulkan oleh para ahli kedokteran forensik, dan di situ disebutkan bahwa secara ilmiah itu disebutkan bahwa itu teridentifikasi atau tidaknya.
Kalau itu dia adalah teridentifikasi, maka disebutkan dia akan melakukan teridentifikasi secara ilmiah. Untuk melegalkan bahwa ini dia adalah kasus dia teridentifikasi itu tidak, tentu saja ini harus dilegalkan secara sah, secara hukum. Karena pada beberapa kasus yang kami dapatkan, disaster cases in Indonesia atau kasus-kasus yang ada di Indonesia ini berjalan, sudah berjalan, namun demikian tapi masih banyak yang belum melakukan proses DVI reconciliation ini secara prosedural. Artinya hanya diserahkan kepada anggota-anggotanya saja yang di lapangan. Hal ini juga tentu saja bisa memberikan dampak secara human rights bahwa anggota keluarganya yang belum teridentifikasi atau yang tidak teridentifikasi belum memiliki kesahannya atau kelegalitasnya. Dan DVI adalah hak asasi manusia. Karena di sini juga akan terlindungi juga bahwa korban ini akan memiliki, kalau misalnya korban ini dia bisa berbicara atau korban mati ini dia bisa berbicara, dia akan berbicara bahwa tolong saya dilakukan identifikasi. Atau keluarga, atau yang merasa keluarga, dia juga akan merasakan bahwa saya akan membutuhkan sebuah kepastian bahwa anggota keluarga saya yang meninggal ini adalah anggotanya sebenarnya. Sehingga memang ini adalah sangat dekat sekali bahwa kepentingannya identifikasi menggunakan prosedur DVI ini adalah secara hubungannya dengan HAM ini adalah sangat kental sekali. Ya, minum es batu di Parangtritis ya, waktunya sudah habis ya. Selamat dan sukses untuk Pak Dr. Aji. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Anis Mastur Hatun, SHMH. Selanjutnya saya persilakan Dekan Fakultas Hukum Unisula Semarang, Dr. Jawade Hafid, SHMH. Dipersilakan Dr. Jawade. Terima kasih Bapak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, Bapak Rektor kita, Ketua Dewan Penguji, Profesor Dr. Haji Anis Masdur Hatun SMHUM, Ketua PDIH Anggota Penguji, Dr. Bambang Tribawono SMH, Anggota Penguji, Dr. Gigi Jaka Kusnanta Wahyunantar SPBMK SMH, Anggota Penguji, Dr. Setio Tresnadi SHSPKF, ya, Dekan Fakultas Kedokteran Unisula Anggota Penguji, Profesor Dr. Haja Sri Enda Wayuningsi SMH, Guru Besar Fakultas Hukum Unisula Penguji, Profesor Henning Glaser, penguji eksternal from Jerman, and Profesor Ahmed Robi, penguji eksternal from Mesir. Promovendus yang berbahagia dan hadirin yang saya hormati. Melanjutkan pertanyaan penguji terdahulu terkait dengan disaster victim identification. Ini memang menarik sebagai objek daripada disertasi ini yang banyak butuh pencerahan kepada masyarakat. Saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat ya Promovendus, prestasinya sudah menghasilkan disertasi membahas tentang disaster victim identification. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Promovendus, sesungguhnya di mana letak ketidakadilan manakala ada mayat yang tidak dilakukan sebagaimana yang Promovendus gagas tentang disaster victim identification. Karena kita tahu banyak juga jenazah-jenazah yang tidak dilakukan yang namanya DVI. Lalu apa akibat atau dampak yang bisa diberikan kepada
pihak yang tidak melakukan disaster identification, victim identification. Terima kasih. Terima kasih Profesor yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Haji Jawadi Hafiz, SHMH. Mohon izin kami mencoba untuk menjawab terkait dengan pertanyaan dari Pak Dr. Haji Jawadi Hafiz, SHMH, yang kebetulan juga sebagai Dekan Fakultas Hukum kami. Letak ketidakadilan dari apabila dari jenazah yang tidak menggunakan prosedur DVI ini adalah adanya ketidakpastian hukum secara ilmiah. Keluarga hanya menggunakan proses yang disebut sebagai visual identification. Mereka hanya menggunakan identifikasi secara visual. Sementara di dalam Interpol DVI Guidelines disebutkan di situ bahwa visual identification is not recommended for the identification process. Artinya, identifikasi visual ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, kami mengharapkan dan merekonstruksi bahwa setiap kejadian bencana, apalagi adalah bencana yang sifatnya menjadi atensi, dan begitu ketika terjadi adalah korban yang meninggal, maka proses DVI ini harus dilakukan. Tidak perlu diupayakan, tapi adalah harus diupayakan. Maaf, tidak perlu kata diupayakan, di dalam pasal 157-nya disebutkan di situ diupayakan, tapi kami menginginkan bahwa di sini adalah harus. Artinya itu adalah memiliki kepastian hukum, memiliki kepastian secara. Terima kasih. Oke. Karena waktu yang membatasi, saya ucapkan selamat dan sukses. Good luck, Mr. Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Jawadi Hafiz, SHMH. Selanjutnya saya persilakan Dekan Fakultas Kedokteran Unisula, Dr. Setio Trisnadi, spesialis kesehatan forensik. Dipersilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan amat terpelajar Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH dan seluruh Dewan Penguji, Prof. Anis Masduratun, Profesor Sri Indah, External Administrator, Prof. Henning Glaser, Prof. Ahmed Robi, Pak Dekan Fakultas Hukum, Pak Dr. Jawadi Hafiz, Pak Dr. Bambang Tribawono, dan Pak Dr. Kijaka Kusnanta. Pertama-tama selamat kepada Promovendus. Beliau salah satu pakar di DVI di Indonesia ya, yang jam terbang operasionalnya di DVI sudah sangat banyak ya. Saya sedikit saja klarifikasi kepada Promovendus ya. Tim DVI itu kan tim ya, bisa nasional, regional maupun provinsi di Indonesia kalau di Indonesia ya. Tentunya melakukan identifikasi bencana itu ada standar-standar yang harus dilakukan ya. Tadi disinggung beberapa penguji dan sudah dijelaskan oleh Prof. Vendus, dipertanyakan oleh Prof. Henning, Prof. Ahmed Robi ya, tentang identifikasi primer yang ada 3 ya, sidik gigi, sidik jari yang paling mudah dulu, sidik gigi, sidik DNA. Primer ini tentunya butuh data pembanding. Bagaimana dengan kondisi Indonesia, data pembanding untuk nanti mencocokkan, tadi sudah jelaskan, mencocokkan identitas dari korban ya.
Jika tidak ada data pembanding, tentunya sekunder menjadi tool awal untuk mengidentifikasi personal, ya, baik itu secara medis maupun dengan cara yang lain, dengan sekunder, ya. Jadi jika data pembanding ini tidak didapatkan karena jumlah korban yang sangat banyak, di mana daerah wilayah Indonesia rentan untuk bencana, ya. Jika tidak teridentifikasi, apa keputusan dari tim jika korban ini tidak teridentifikasi? Haknya korban adalah diidentifikasi dan diperlakukan sesuai dengan agama keyakinannya. Mohon tanggapannya. Terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Setio Trisnadi SH SPKF. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan identification process, yaitu menggunakan primary identifier dan secondary identifier. Secara teknis, bahwa dalam DVI kita akan melakukan semua metode identifikasi ini, kita akan melakukan, kita akan selenggarakan dan kita akan lakukan, baik itu fingerprints, dental records, dan DNA, serta medical dan property, semuanya akan kita jalankan proses tersebut. Namun demikian, di dalam DVI Indonesia telah memiliki sebuah regulasi bahwa minimal salah satu dari primary identifier ini dia sudah match, maka dia dikatakan dia di situ bisa teridentifikasi. Permasalahannya kalau memang misalnya itu tidak ada data pembandingnya, maka itu juga akan diserahkan kembali kepada reconciliations board meeting, sehingga ini akan memenuhi dari kaidah-kaidah keadilan secara hukum. Nah, pada saat ini, maka pada saat itu, pada reconciliation board meeting, maka akan ditetapkan kalau memang tidak ada pembanding dan tidak ada data-data yang lain, maka kita akan mencari data terlebih dahulu. Karena dari data fingerprint saja, itu tergantung juga dari kondisi dari tubuh jenazah yang ditemukan. Misalnya tubuh jenazah ditemukan itu tidak ada jarinya, mungkin dia tidak akan teridentifikasi. Tapi kalau memang dia misalkan begitu pula juga dengan jenazah yang tanpa kepala, maka dia juga tidak akan teridentifikasi dari giginya. Sehingga kita akan melakukan penggunaan DNA analysis. Ini adalah merupakan powerful tools yang kita akan gunakan sebagai metode identifikasi DNA. Dan pada saat ini setiap kasus DVI di Indonesia, maka prosedurnya kita akan melakukan pengambilan sampel DNA. Dan sampel DNA ini nanti akan kita bandingkan dengan keluarganya jika ada. Tapi kalau memang misalkan data pembanding ini tidak ada, maka kita akan melakukan upaya-upaya lagi, yaitu seperti melakukan DNA direct sampling untuk melakukan perbandingan di rumahnya. Kalau misalkan dia memiliki sampel DNA yang ada di rumahnya, misalnya dari sikat giginya atau dari sisirnya, maka kita akan melakukan itu. Tapi kalau memang misalkan bencana itu adalah sangat begitu masif, maka kita akan menggunakan prosedur mass graveyard. Artinya, terima kasih. Ya, jawabannya sangat luar biasa, ya. Saya akhiri selamat untuk Dr. Aji, ya. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Setio Trisnadi, spesialis kesehatan forensik. Selanjutnya saya persilakan Dr. Gigi Jaka Kusnanta Walyunantar, spesialis bedah mulut konsultan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan amat terpelajar, Prof. Gun sebagai Rektor dan selaku Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar, Prof. Anis, Prof. Sri Endra, ada Prof. Henning Glaser, ada Prof. Ahmed Robi, dan juga Dr. Bambang Tribawono, Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak
Dr. Setio, Dekan Fakultas Kedokteran, dan seluruh hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, dan terutama adik saya ini. Sama-sama hitam ya kita ya. Selamat tentu saja kepada calon Dr. Aji. Saya akan bertanya yang ringan-ringan saja. Apa implikasi dari kajian disertasi saudara ini? Mengingat yang saudara sebutkan adalah menolak pasal 157 ayat 1 dalam kata upaya. Saudara Promovendus itu lebih setuju kalau harus atau bahkan wajib. Kita ingat bahwa yang namanya disaster itu tahun 81 korbannya 800 orang. Itu kapal Titanic-nya Indonesia 800 yang tidak teridentifikasi. Korban tsunami Aceh itu hampir 200.000 yang tidak teridentifikasi. Korban Jogja itu 6.000 yang tidak teridentifikasi. Kemudian juga bukan tidak ada yang teridentifikasi, ada yang tidak. Kemudian Kanjuruhan 131. Kalau kita bayangkan masalah UUD ya, artinya ujung-ujungnya duit. Kita sekarang ini masih punya program makan siang gratis. Ini membutuhkan uang yang begitu banyak. Kalau kata upaya ini dihilangkan menjadi harus atau bahkan wajib, dapat uangnya dari mana? Karena negara kita itu negara miskin. Selama ini bantuan dari luar negeri itu hampir tidak ada yang untuk identifikasi korban yang meninggal. Biasanya hanya untuk rekonstruksi budaya, rekonstruksi kehidupan, rekonstruksi rumah dan sebagainya. Kira-kira menurut Promovendus, implikasi dari kajian disertasi ini seandainya nanti disetujui, misalnya kita bawa ke MK misalnya, terus kata upaya itu diganti harus atau wajib, dapat uangnya dari apakah mau pakai uang Jepang, yen atau yen ono, yang ingat gitu. Monggo silakan ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Gigi Jaka Kusnanta Wayunatar, spesialis bedah mulut konsulen SHMH. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus dan sangat baik untuk kami pikirkan terkait dengan uang ini akan dari mana datangnya, terkait dengan rekonstruksi yang kami harapkan atau implikasi yang kami harapkan, yaitu kata diupayakan untuk dihilangkan menjadi kata diperlukan. Pada kasus-kasus bencana memang kita akan mendapatkan kasus-kasus yang begitu banyak jumlah orangnya. Tapi tidak juga demikian pada kasus-kasus bencana, ada juga kasus bencana yang jumlah korbannya juga tidak banyak. Pada kasus-kasus yang jumlahnya banyak, tentu saja nanti akan dipikirkan atau akan diputuskan oleh DVI Commander ini terkait dengan metode identifikasi mana yang akan kita tentukan. Dan metode identifikasi ini tentu saja apabila itu adalah bencana alam, maka metode identifikasi yang kita gunakan adalah metode identifikasi, semua metode identifikasi yang kita selenggarakan, tapi metode identifikasi yang kita gunakan adalah metode identifikasi yang paling baik, yang paling mudah. Untuk itu, pada kasus bencana dengan jumlah kasus korban yang begitu banyak, maka metode primary identifier dan secondary identifier ini bisa kita hilangkan atau bisa tidak kita gunakan menjadi sebuah metode eksklusi yang kita sebut sebagai metode eksklusi. Metode eksklusi ini adalah metode yang kita gunakan tanpa menggunakan biaya, tapi tetap bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum, tetap bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah, sepanjang itu bisa disahkan dan dilegalkan oleh sebuah rapat rekonsiliasi
dan DVI Commander yang tentu saja ini telah memiliki sertifikasi keahlian khusus terkait dengan DVI Commander ini. Dan memang kami usulkan di sini bahwa DVI Commander ini harus dari fungsi kepolisian dan dari fungsi kesehatan yang memiliki memang sertifikasi DVI Commander dan pelatihan secara khusus untuk mensahkan bahwa ini adalah ditetapkan bahwa ini adalah diperlukan metode eksklusi ini. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bisa memberikan puasa. Terima kasih. Terima kasih, saya sudah terpuaskan. Terima kasih Dr. Kiki Jaka. Sesi tanya jawab sudah selesai. Setelah Dewan Penguji memberikan penilaian, Saudara Provendus dinyatakan lulus dengan nilai 3,97. Predikatnya summa cum laude. Selamat Dr. Diwangkoro Aji Kadarmo, SPFM, DFM, MH. Sekarang sudah menjadi doktor di bidang hukum. Semoga tambah sukses, tambah bahagia di dunia dan di akhirat. Tambah banyak juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Penyerahan surat keterangan lulus. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Dr. Dwiangkoro Aji Kadarmo, SPFM, DFM, MH dimohon menempatkan diri. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Unisula didampingi dengan Ketua Program Studi Dr. Ilmu Hukum dipersilahkan menempatkan diri. Dekan Fakultas Hukum Unisula didampingi dengan Ketua Program Studi Dr. Ilmu Hukum dan Dr. Dwiangkoro Aji Kadarmo, SPFM, DFM, MH dipersilakan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pesan dan kesan doktor baru kepada yang terhormat Dr. Dwiangkoro Aji Kadarmo, SPFM, DFM, MH disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan terkait dengan memberikan kesan dan pesan. Kami sangat terharu dan bangga terkait dengan perolehan dari ilmu hukum yang kami dapatkan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada para profesor dan para para profesor dan para doktor yang ada di Unisula. Sebelumnya memang kami sudah pernah melakukan belajar ilmu S3 ini di universitas lain, tapi ternyata hukum Unisula ini adalah kami mendapatkan passion kami, yaitu terkait dengan DVI-nya. Sebelumnya kami pernah belajar di universitas itu dan kami tidak mendapatkan passion yang kami dapatkan atau keinginan apa yang ingin kami utarakan di dalam temuan-temuan yang sudah menjadi begitu banyak kendala yang ada. Yang terhormat Profesor dan doktor semuanya, pencapaian dari doktor ini adalah juga merupakan sebuah keinginan dari almarhum ibu saya, dan
beliau pernah berpesan juga kepada saya untuk bisa menjadi seorang dokter, dan untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada profesor dan dokter semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan beliau juga hadir di sini dan diwakili Amin. oleh mertua saya yang ada di sini, memberikan begitu banyak doa dan bimbingan pada saya. Pada implikasi atau dampak yang ingin kami berikan setelah kami menjadi dokter, kami juga ingin memberikan sebuah dharma bakti keilmuan kami, yaitu membuat buku yang sudah menjadi waktu yang sudah lama yang ingin kami inginkan, dan tentu saja berkat bimbingan dari profesor dan dokter di sini semua, kami ingin terus juga mengabdikan ilmu kami ini dalam bentuk buku pengajaran tentang DVI, dan juga ilmu ini juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi banyak orang dan bangsa dan negara. Terima kasih atas waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berprofesi doktor atas nama saudara AKBP Dr. Diwangkoro Haji Kadarmo, SPFM DFMMH, ditutup oleh Rektor Unisula. Sebelum saya tutup ujian terbuka ini, saya ucapkan terima kasih pada seluruh Dewan Penguji. Ucapkan selamat juga pada Dr. Dwiwangkoro Haji Kadarmo, SPFM, DFM, MH, beserta keluarga Handetolan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di ujian terbuka ini dengan penuh kesabaran sampai akhir ujian terbuka ini. Khususnya kepada istri, Bapak Ibu mertua, almarhum Ibu Dr. Dwiwangkoro Haji Kadarmo, SPFM, DFM, MH yang insya Allah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga kepada Kabidokes Polda Jateng, Kombes Pol Dr. Gigi Agustinus, MHT, matur suwun rawuhipun. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Kedokteran UII, Dr. Isnatin Miladia MKes, matur suwun rawuhipun. Terima kasih juga pada perwakilan Unisa, Dr. Astika Sayarani MKM. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Semoga kehadiran kita semua menjadi amal soleh, menjadi kebaikan yang mengantarkan kita masuk surga ya. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kebaikan yang diterima oleh Allah dan Allah turunkan rahmat sehingga kita semua yang hadir dimasukkan di dalam surga yang kekal dan selama-lamanya dan disambut oleh Rasulullah Muhammad SAW dan bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup ujian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Kepada Dr. Dwiwangkoro Haji Kadarmo, SPFM, DFM, MH, serta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat, hadirin dimohon berdiri.
Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.